Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridho Allah, kita bisa melaksanakan acara rutin pada malam hari ini dengan lancar, dan semoga kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Wahyu beserta dengan pembacaan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Yusri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولو سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل قال تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan, dan sungguh
kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh KRI. Waktu dan tempat disilakan. Yasain ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di majelis ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Ajmain selaku pembimbing remaja Masjid Al-Munawwarah Buntok, Ustadz Waladun Soli selaku ketua remaja Masjid Al-Munawwarah Buntok, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah menghadiri acara rutinan ini. Semoga kebersamaan kita dapat selalu terhibur dan ditingkatkan. Majelis taklim ini sangatlah penting kiranya sebagai media kita untuk menyegarkan semangat keagamaan dan menyuburkan keimanan agar senantiasa diberikan jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya sambutan yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, muhadarah yang akan disampaikan oleh Kawaladun Solih. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in amma ba'du. Yang ulun hormati kepada Ustadz Muhammad Ajmain selaku pembimbing remaja masjid, yang ulun hormati kepada kawan-kawan seluruh pengurus remaja Masjid Al-Munawwarah Buntok yang sudi kiranya telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk meramaikan acara kita, untuk melaksanakan rutinan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah guru kita dapat juga berhadir pada malam hari ini, yang mana beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi beliau dapat berhadir pada malam hari ini juga untuk sekali-kali memantau. Nah, jadi sekali-sekali beliau melihat kita kayak apa kondisinya seperti ini. Nah, pada kesempatan malam hari ini kembali lagi kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, serta kualitas ibadah, baik itu ibadah yang wajib ataupun yang sunnah seperti yang sekarang ini. Nah, ini adalah ibadah-ibadah yang sunnah seperti menghadiri majelis ta'lim, meramaikan majelis ta'lim, bersolawat. Nah, itu adalah suatu ibadah yang sunnah. Kalau ibadah wajib kan sudah jelas seperti sholat, puasa dan lain-lainnya. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini ulun ditunjuk sebagai kadapang ulun yang
bisa ya kada. Tapi ulun berusaha semampu ulun supaya sebisa ulun agar bisa dapat berbicara di depan ini. Karena orang berbicara di depan ini adalah mudah. Kadalah mudah. Perlu proses, perlu usaha agar dapat bepander di muka sini. Mun bepandernya nyaman aja di sini ya kalau, tapi tujuannya ada kita simpan masing-masing. Tujuannya kita simpan masing-masing untuk apa? Tujuannya untuk kita utarakan kepada kawan-kawan kita, kepada yang lain agar dapat bisa juga di sini. Nah, jadi dapat berbicara di depan sini. Bukan berarti kita sombong ya kalau kada, bukan berarti kita apa bisanya, kada juga. Bahkan kita ibaratkannya disuruh tawadu itu pun adalah suatu hal yang sangat utama. Misalkan kita bisik kebisaan nih, contohnya seperti orang si A bisa suaranya harat mengaji, suaranya harat, pokoknya kornya tuh luar biasa. Tetapi apa? Disuruh tawadu adalah hal yang paling utama. Tetapi ada saatnya, nya tuh pasti disuruh ya, kalau pasti disuruh. Biar kayak apapun kita menolak, karena disuruh, nah kita harus melaksanakan. Tapi karena kita mampu, kita berusaha, kita ingin belajar, jadinya kita mampu. Nah jadi gitu. Kawan-kawan remaja masjid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita hidup di dunia ini memiliki ujian masing-masing. Ujian masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan ujian kepada seseorang melainkan dia mampu. Ada itu kalau bunyinya, ada itu bunyinya. Belum pada tahu hadisnya ada apa. Belum tahu artinya aja. Nah jadi di situ menandakan bahwa manusia ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia mampu. Allah yang kada mampu tuh karena ninya ada yakin kepada mukjizat, kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Inya merasa dirinya soranganlah yang ingin menyelesaikan masalah tersebut tanpa ada bantuan sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kada menyadari ya kalau bahwa manusia ini lemah tanpa adanya bantuan dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh kepada manusia itu. Nah itu tanda kecilnya adalah manusia ini lemah. Atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kita ini dapat hidup di dunia. Jadi ujian tersebut tentunya bermacam-macam yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian tersebut dengan mengubah ujian tersebut menjadi sebuah pahala dan derajat untuk kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita mengubah sebuah ujian menjadi pahala, menjadi derajat untuk menaikkan derajat kita di dunia ini. Nah, jadi seperti itu. Tentunya ada macam-macam cara. Dan ujian ini pun ada bermacam-macam ya Allah. Nah, jadi ujian tersebut yang pertama yaitu ujian mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama adalah ujian kesabaran untuk taat, untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindari larangannya. Nah, jadi sabar pun ada mesti dilanda masalah. Ya kalau sabar pun kadang mesti dilanda masalah. Di sini sabar dalam artian mematuhi ketaatannya, karena orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang mudah artian ada yang lurus saja jalan. Nah, kita hendak ke Banjar, adanya mentong aja lurus jalan. Mungkin ada lurusan, pasti ada belokan gitu. Kayak itu juga kita kehidupan. Mungkin setemat Allah bari kita
kelancaran, kemulusan dalam kehidupan, pastinya nantinya ada juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ke apa ngarannya? Lika-liku kehidupan. Biar kita sudah taat nih, pasti ada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tandanya? Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat kita sebagai seorang manusia ini. Nah, apakah manusia ini mampu ya kalau melalui ujian dari aku aja Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Menaati ketaatannya adalah sebuah keharusan dan menaati larangannya pun adalah suatu keharusan juga. Jadi kada seberataannya juga maksudnya jadi kada semuanya kita yang perintah nih nah. Kada seberataannya juga yang apa namanya. Nah, lupa ulun. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala pun perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwasanya larangan Allah Subhanahu wa taala tentunya harus kita jauhi bersama-sama. Nah, yaitu yang kedua adalah sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Nah, jadi yang seperti ulun katakan tadi, kehidupan pastinya tentu ada musibah ataupun cobaan yang menimpa. Tapi bagaimana kita mengubah musibah dan cobaan tersebut tadi menjadi sebuah pahala kesan kita. Nah, tolak balik yang baik kesan kita sorangan. Memang kita kan ada berhenti-hentinya mengeluh di dunia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kada adil. Allah Subhanahu wa taala ada pas memberi ini kesan ulun. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang hendak Dia kerjakan kepada umatnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang Ia kerjakan dan apa yang pulang Ia dapat. Jadi seperti ini tadi, sabar terhadap musibah dan cobaan yang menimpa. Kita sering diberi nikmat sehat ya, kalau nikmat sehat yang kada kita sadari, yang kurang kita syukuri. Kita diberi nikmat sehat sebulan, 2 bulan, setengah tahun. Tapi bagaimana kita cara mensyukuri nikmat sehat tersebut? Apakah kita dapat mensyukurinya dengan baik? Dengan cara apa? Sering yang ulun sampaikan, dengan cara pergi mengaji, pergi ke majelis ta'lim, ya kalau. Jadi jangan nikmat sehat kita ini kita kada gunakan secara baik. Nikmat sehat kita gunakan secara sia-sia. Nah, itu adalah suatu kurangnya rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat ataupun nikmat umur yang panjang. Nah, itu kedua yang pertama tadi adalah sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga adalah sabar akan ujian kesenangan. Nah, ini. Jadi kita akan sabar terhadap musibah, lawannya juga ketika diberi kesenangan, ketika diberi kebahagiaan, kita juga harus bersabar karena ujian dan kebahagiaan dan kesenangan ini adalah sebuah ujian juga kesan kita pribadi. Apabila kita ingin berpikir luas, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberi kita nih ke lapangan harta, kebahagiaan, kesenangan pribadi. Nah, jadi kita apabila kita berpikir luas, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita apakah kesenangan ini terlena ataupun kebahagiaan ini terlena dengannya. Nah, jadi kita kadang memanfaatkan bagus-bagus betul-betul apa yang kita rasakan senang. Nah, jadi itulah yang makna sabar dalam kehidupan ini, itu ada 3 macam: sabar akan musibah, sabar akan ketaatan, dan sabar akan diberi kebahagiaan. Nah, jadi mudah-mudahan
kita yang berada di sini dapat diberi sifat keistiqomahan, sifat kesabaran, dan sifat selalu tawadhu terhadap yang lain. Dan kita selalu berusaha menganggap diri kita ada apa-apanya dibanding orang lain, yang kalau selalu rendah diri. Itu adalah sifat yang mulia untuk kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Nah, itu saja dapat ulun sampaikanlah. Minta rela, minta maaf, minta halal, minta ridha bila penyampaian ulun ada yang kurang jelas, ada yang kurang, dan perkataan ulun tidak apa ngarannya, tidak enak di dalam hati buan pian masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya motivasi yang